Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila dengan NIM 2019-14-3260 dari kelas 4G Program Studi PGSD dengan mata kuliah pendalaman materi PKN SD dan dosen pengampu Ibu Kiki Aryaningrum Magister Pendidikan. Untuk memenuhi tugas UTS, di sini saya akan mempresentasikan materi-materi yang telah dipelajari. Materi yang akan dibahas, pertama, persatuan dan kesatuan. Yang kedua, norma, hukum, dan peraturan. Yang ketiga, hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, kebutuhan warga negara yaitu gotong royong. Yang kelima, konstitusi negara. Dan yang keenam, hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Selanjutnya, materi yang pertama akan dibahas yaitu persatuan dan kesatuan. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan menjadi kebulatan tekad menjadi satu bangsa. Satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bersama. Persatuan secara sederhana berarti gabungan ikatan kumpulan dari beberapa bagian menjadi satu yang utuh. Persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dibagi menjadi 4. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Artinya, bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. Kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Artinya, adalah bahwa ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, adalah kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas nama kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran rakyat. Dan yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Artinya adalah bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya. Materi yang kedua, norma, hukum, dan peraturan. Yang pertama, norma. Norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, yang berarti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Jadi, norma adalah suatu petunjuk atau juga patokan dalam perilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Macam-macam norma ada 4. Yang pertama, norma agama. Kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat, norma hukum. Selanjutnya, hukum. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dan yang ketiga, peraturan. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup atau organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman. Materi yang ketiga, hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang sudah ada yang didapat sejak manusia di dalam kandungan sampai manusia itu lahir.
Hak tidak dapat diubah dan dicabut oleh siapapun karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua, yakni satu, hak untuk hidup, dan yang kedua, hak waris. Ciri-ciri hak asasi manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama, hakiki. Ciri-ciri pokok hak asasi manusia yang pertama adalah sifatnya yang hakiki. Artinya, hak tersebut telah dimiliki oleh manusia sejak lahir. Garis besarnya, hak asasi manusia merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Oleh karena itu, apabila hak asasi manusia dihapuskan, maka harus meniadakan manusia itu sendiri. Dan yang kedua, universal. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya keberadaan hak asasi manusia berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia, tidak terbatas oleh apapun dan tanpa pengecualian. Dengan demikian, dimanapun keberadaan manusia, hak asasi manusia tetap harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia juga tidak memandang kedudukan, baik berdasarkan ras, suku, agama, status, usia, dan sebagainya. Setiap manusia berhak hidup dan memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Yang ketiga, tetap. Hak asasi manusia bersifat tetap. Artinya, hak asasi manusia akan terus melekat pada diri seorang manusia karena hak tersebut merupakan anugerah Tuhan yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Hak ini tidak dapat dihilangkan dan diambil secara sepihak karena hak tersebut akan selalu ada pada diri manusia. Dan yang keempat, utuh. Hak asasi manusia bersifat utuh. Artinya, hak tersebut tidak dapat dibagi karena setiap manusia memiliki hak yang utuh. Dan materi yang keempat, kebutuhan warga negara, yaitu gotong royong. Pengertian gotong royong. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Selanjutnya, manfaat gotong royong dibagi menjadi 3. Yang pertama, menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan memiliki sifat kekeluargaan. 2. Membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat di sekitar. Dan yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan kasih sayang. Nilai-nilai gotong royong. Ada banyak nilai-nilai gotong royong, diantaranya 1. Persatuan, 2. Kesatuan, 3. Sosialisasi, 4. Sukarela, 5. Tolong-menolong, 6. Kekeluargaan. Materi yang ke-5, konstitusi negara. Pengertian konstitusi negara. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Kedudukan konstitusi negara. Konstitusi menempati kedudukan yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan ide-ide dasar yang digariskan oleh The Founding Father, serta memberikan arahan dan pedoman bagi para generasi penerus bangsa. Fungsi konstitusi negara. 1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. 2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan antara organ negara dengan warga negara. Keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Tujuan konstitusi negara. 1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Dan materi yang terakhir, hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian ideologi. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu. Jadi, ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Hubungan Pancasila sebagai ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.